dari Arab sana sampai ke Indonesia, rusak semua ajarannya. Masa orang boleh memotong leher orang? Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini, Senin, tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 19 Desember 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap kedua kalimat syahadat. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo. Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo. Itu orang Kristen. Orang Kristen. Makanya memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen saja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo. Itu orang Kristen. Orang Kristen. Itu kata-kata Saifuddin Ibrahim loh ya. Bukan kata-kata saya. Saifuddin Ibrahim nggak tahu kenapa nih ya nyebut-nyebut nama saya. Kesurupan mungkin ya. Ya biasalah teman-teman. Kita tahu bersama hampir setiap hari, hampir setiap malam Saifuddin Ibrahim ini selalu berkhutbah agar supaya Kristen-Kristen di Indonesia itu agar supaya membenci umat Islam. Ya, intinya sih seperti itu. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini selalu menjelek-jelekkan Islam, selalu menjelek-jelekkan syariat-syariat Islam, selalu menjelek-jelekkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai doer sekalipun mulut Saifuddin menghujat Islam, memfitnah Islam, menghina Islam, tidak menyurutkan orang Kristen untuk belajar Islam dan tidak menyurutkan semangat orang Kristen untuk memeluk agama Islam, teman-teman. Ya, seperti di video ini. Kita lihat teman-teman. Ini di Mu'allaf Center Yogyakarta, teman-teman. Hampir setiap hari ada yang bersyahadat ya, bahkan dari Belanda nih. Nih 22 jam yang lalu. Banyak di sini ya, hampir setiap hari di Mu'allaf Center Yogyakarta, teman-teman. Saifuddin Ibrahim yang selalu dikoar-koarkan oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah masa Al-Quran membolehkan membunuh orang kafir gitu katanya ya. Padahal selama Saifuddin Ibrahim menjadi sebagai seorang muslim yang beragama Islam selama 40 tahun, Saifuddin Ibrahim tidak pernah membunuh orang kafir. Artinya apa? Yang keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim ini hanyalah kedustaan belaka. Kita bisa lihat tanggapan dari HTD bagaimana tentang Saifuddin Ibrahim, tanggapan dari Simuka Pantat ya, Paul Zhang, bagaimana tanggapannya terhadap Saifuddin Ibrahim, terus bagaimana tanggapannya pendeta atau Pastor Yosua Teu terhadap Saifuddin Ibrahim. Ya Saifuddin Ibrahim ini cuma tukang ngibul, tukang fitnah, tukang hujat yang ujung-ujungnya donasi. Saudara-saudara yang mau menyumbang silahkan klik di deskripsinya katanya. Untuk penginjilan saya. Salah, yang betul adalah untuk makan minum saya di Amerika. Karena saya sudah jadi gembel rohani gitu yang benar ya.
Kita simak dulu video Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Nah kalau saya ngomong seperti ini, itu kadrun nggak berani mereka ini masuk ataupun membahas, ataupun YouTubers, channel orang bodoh itu, ya nggak berani nih video ini diambil, misalnya si Yusuf PA, si HMC, Hidayah Mu'alaf Center, Al Ayubi, Nandar, nggak berani ngambil video kayak begini. Si Yusuf PA, HMC, Al Ayyubi, Sinandar nggak berani katanya. Videonya apa yang diulang-ulang oleh Saifuddin Ibrahim? Al-Quran mengajarkan terorisme. Al-Quran mengajarkan membunuh orang kafir. Boleh membunuh orang kafir katanya. Itu yang sering dibahas oleh Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Ya, kalaulah benar Al-Quran itu membolehkan membunuh orang kafir tanpa syarat, ya, tanpa syarat-syarat tertentu, tentulah tidak ada Kristen di Indonesia, tentulah tidak ada Hindu di Indonesia, tentulah tidak ada Katolik di Indonesia, tentulah tidak ada Buddha di Indonesia. Ini logis loh ya. Kenapa? Karena Islam itu mayoritas di Indonesia. Kalau memang benar Al-Quran mengajarkan boleh membunuh orang kafir, maka nggak ada agama yang lain di Indonesia. Yang ada cuma Islam. Tapi sebaliknya apa? Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Al-Quran mengajarkan janganlah kamu membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Jadi ada hukumnya, ada kriterianya di dalam Al-Quran. Enggak seperti yang diomongin oleh si Gembeludin Birahim yang gelandangan rohani ini, teman-teman. Dia ngambil cari, pokoknya potong ayatnya, potong omongan saya, untuk dibahas supaya ditonton oleh mereka, dan anak buahnya, YouTuber mereka, subscribe mereka itu nonton semua video-video yang sudah diedit. Berani dong tanggung jawab. Berani tanggung jawab. Enggak usah umat Islam yang membantah, ya. Enggak usah ngomong umat Islam yang membantah ocehan-ocehan daripada gelandangan rohani Gembeludin Birahim ini, ya. Kita mundur ke beberapa bulan yang lalu, ya. Pandangan Pastor Yosua Tewu terhadap Saifuddin Ibrahim ataupun terhadap Islam. Ya, nah saya harus sama dong, seimbang. Teman-teman murtadin juga saya bilang, sudahlah kalau sudah jadi Kristen, tekuni Kristen, dalami Kristen, nggak usah jelek-jelekan agama lain, cari-cari penyakit masalah apa. Makanya kalau masuk Kristen belajar, ikut sekolah Alkitab, ikut sekolah teologi supaya ngerti ajaran Alkitab. Nah, tuh, dengerin tuh. Makanya kalau sudah jadi Kristen, jangan menjelek-jelekkan agama lamamu. Sekolah makanya, belajar Bible, sekolah Alkitab. Lah, ini enggak sekolah. Si Gembeludin Birahim, gelandangan rohani ini, enggak sekolah teologi, muncul tiba-tiba ngaku pendeta. Ya, jumpa lagi dengan saya, pendeta Saifuddin Ibrahim. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya, katanya. Itu kan namanya orang gila, alias sinting yang otaknya miring. Ngaku pendeta, nggak ada orang yang mempendetakan. Kan sinting itu namanya. Bukan modalnya cuma jelek-jelekkan agama lama, jelek-jelekkan nabimu yang di agama lama, kitab suci lama di agama lamamu. Ini bukan penginjilan, ini bukan pengajaran, ini justru memprovokasi umat Kristen membenci umat Islam. Saya tolak itu, saya tidak setuju sama sekali. Ya. Nah, jadi itu hal soal itu ya. Lalu tuh, Saifuddin Ibrahim yang mengajarkan umat Kristen untuk membenci umat Islam. Kenapa? Karena ucapan-ucapan Saifuddin Ibrahim ini adalah ucapan-ucapan dusta belaka, hujatan, fitnahan belaka terhadap Islam, yang ujung-ujungnya cuma donasi. Sekali lagi cuma donasi. Ya, yang pada akhirnya donasi tersebut, uang yang dikumpulkan oleh Saifuddin Ibrahim dijual, digondol oleh istrinya. Rumahnya dijual, mobilnya dijual
surat tanahnya berpindah tangan, istrinya juga diambil orang, anak KC desah-desah kata HTD, ya. Mampus lu, Din. Kamu sih, Saifuddin enak, sudah kabur ke luar negeri. Tetapi orang Kristen di Indonesia ini akan mengalami dampak buruk atas perbuatan kamu. Jangan korbankan kekristenan yang ada di Indonesia demi kehidupan dirimu sendiri. Ya, ini saya nggak setuju dengan Pastor Yosua Teu kalau yang urusan ini. Kamu sudah enak di Amerika katanya. Saifuddin Ibrahim sangat menderita di Amerika, Pak Yosua. Pastor Yosua. Ya, Saifuddin Ibrahim jauh dari anak istri, istrinya jauh, anak-anaknya yang kecil-kecil jauh sama Saifuddin Ibrahim. Saddam Hussein, Muhammad Fikri, Muammar Gaddafi jauh dari Saifuddin Ibrahim. Ini tersiksa Pak Yosua. Saifuddin Ibrahim ini sekarang tersiksa. Rumahnya dijual, mobilnya dijual, surat tanahnya berpindah tangan, istrinya digondol orang. Coba bayangkan, tersiksa. Inilah balasan dari Allah untuk Saifuddin Ibrahim. Kita lanjutkan dikit lagi teman-teman. Ya, saya dengar-dengar selentingan benar atau tidak, tapi saya mulai percaya ini. Ya, kamu juga kayaknya mengejar status seperti Joseph Paul Zhang mendapatkan suaka di luar sana, ya, dengan subscribers yang setinggi-tingginya karena orientasimu uang, Saifuddin, ya, dan kemudian viewers yang besar, bikin kontroversi, terus sengaja bikin ribut di Indonesia ini karena Nah, tuh, dengerin tuh. Orientasimu itu cuma uang. Cuma duit, Saifuddin. Kamu nampung donasi untuk KC. Ternyata kamu bikin studio. Ternyata nggak ada kejelasan. Dapatnya berapa, yang disalurkan ke KC berapa. Nggak jelas sampai saat ini. Itu adalah bukti bahwa Saifuddin Ibrahim ini yang ada di otaknya itu cuma uang. Nggak ada yang lain, teman-teman. kamu tahu banget yang namanya kehidupan beragama, sensitivitasnya itu tinggi sekali, dan Anda tahu banget bagaimana caranya bikin orang Islam marah gitu, ya. Dan akhirnya betul kan, sudah jadi viral, pemerintah juga ikut bicara, dan itu alasan Anda akan mengajukan saya minta suaka karena saya mau dibunuh sama orang-orang Islam di Indonesia karena saya memberitakan Injil, ya. Saya pindah, saya keluar dari Islam dan semua. Itu bullshit. Itu kebohongan besar, itu penipuan publik yang Anda lakukan. Karena apa? Orang Islam tidak mau bunuh kamu kok. Ya, sampai kamu buat masalah begini. Memang kamu yang sengaja provokasi orang Islam. Tuh, dengerin tuh makanya ya. Kamu Agama. adalah pembohong. Kamu itu adalah penipu, ya. Kamu itu tujuannya cuma uang. Ya. Al-Quran itu tidak mengajarkan untuk membunuh orang yang beragama lain. Contohnya, Saifuddin Ibrahim ini teman-teman pernah masuk penjara. Apakah setelah keluar dari penjara dicari-cari oleh umat Islam untuk dibunuh? Kan enggak seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan tidak boleh membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Itulah Al-Quran. Tapi kalau di medan perang, ya, ya kita melawan. Kalau kita diperangi maka kita akan memerangi, bukan tampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan seperti itu. Ya, bonyok lah kalau pipi kiri kita ditampar terus pipi kanan kita mau dikasih juga gitu, bonyok. Aturan dalam Islam adalah kalau diperangi maka kita akan memerangi. Itulah indahnya Al-Quran. Cuman Saifuddin Ibrahim nggak bisa berpikir seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena yang ada di otaknya ya cuma uang. Kata JT, orientasinya cuma uang. Dan orang ini sudah miring dan otaknya juga sudah miring. Kata Saifuddin loh ya, bukan kata saya. Kita tunggu episode selanjutnya dari Balada Anak Kece Desah-Desah. Mohon maaf apabila ada silap kata. Saudara-saudariku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.